akan mulai berbicara dalam 3, 2, 1. Baiklah, dengan yang terhormat di sini saya akan menjelaskan bahwa akan menekankan bahwa pengaturan kampanye di media sosial dalam pemilu 2024 itu tidaklah bagus karena nantinya kampanye yang diadakan itu tidaklah transparan sehingga banyak dapat menggiring opini dan menimbulkan permusuhan. Oke, di sini saya akan membahas argumen dari tim Pro, di mana tadi mengatakan bahwa calon kandidat itu aktif mempromosikan diri secara positif. Nah, di sini kita dapat mengambil celahnya bahwa saat kandidat itu gemar mempromosikan dirinya secara positif, maka dia akan otomatis bermuka dua, karena dia hanya akan menampilkan sisi positif dari dirinya saja, sehingga sisi negatif dari dirinya itu tidak akan banyak orang yang tahu. Sehingga saat kita menjadi rakyat, kita tentu harus tahu apa sisi positif dan apa sisi negatif dari kandidat yang akan kita pilih nantinya. Saat kita cuma mengetahui sisi positifnya, bagaimana kita bisa memutuskan kita harus memilih orang itu? Jadi kampanye di media sosial itu hanya akan menampilkan sisi baiknya saja, karena media sosial itu hanya 1% dari kehidupan kita. Jadi media sosial itu tidaklah bagus menjadi media untuk kita. Kemudian yang kedua, tadi sudah kami bantah juga bahwa tadi tim Pro mengatakan door to door itu akan menimbulkan banyak masyarakat yang tidak mengenal kandidatnya. Jadi tadi tim Pro tidak memberikan bukti, mana buktinya bahwa door to door itu tidak dikenal oleh masyarakat. Kemudian tadi dikatakan bahwa strategi medsos itu merupakan strategi yang terbaru untuk kampanye. Nah, di sini kami akan menjelaskan bahwa strategi baru yang tim Pro jelaskan itu tidaklah bagus. Kenapa? Karena yang pertama, media sosial itu ibarat dua macam pisau. Ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Sementara sisi negatif yang kami lihat itu lebih besar daripada sisi positifnya. Kenapa? Karena akan banyak terjadi berita-berita hoax yang berkembang ke masyarakat. Nah, kebiasaan masyarakat di Indonesia adalah mereka itu tidak menyaring sebelum men-sharing. Jadi, sebelum kita menyebarkan satu berita, kita harus saring sebelum sharing. Nah, itu masih kurang di masyarakat Indonesia, sehingga strategi kampanye secara media sosial ini belum bisa diterapkan di Indonesia. Kemudian dengan adanya komentar-komentar negatif, berita-berita hoax itu dapat menggiring opini, sehingga seperti yang saya katakan tadi, di kolom komentar saja kita sudah bisa melihat bagaimana kebutuhan Kontrado menyebutkan bahwa media sosial itu bisa banyak masyarakat itu yang kurang menyaring informasi dan langsung men-sharing. Jadi itu sudah disebutkan juga bahwa untuk meminimalisir yang namanya berita-berita hoax itu dengan cara memitrakan Kominfo. Jadi informasi yang diberikan itu valid dan terbukti kebenarannya. Baiklah, terima kasih kepada Pro 2 dan saya kembali kepada Pro 3. Terima kasih kepada Pro 2. Tadi Pro 2 mengatakan bahwa salah satu solusi dalam menanggapi berita hoax yaitu masyarakat yang kurang menyaring sebelum sharing itu adalah dengan Kominfo. Nah, apakah saat ini kita bisa melihat Kominfo bisa meliputi seluruh aspek di media sosial? Apakah seluruh berita hoax itu bisa disaring oleh Kominfo? Tentu tidak. Tentu Kominfo tidak semuanya bisa mengamati dan juga menyaring semua informasi yang ada di media sosial, sehingga Kominfo tidaklah efektif dalam menyaring informasi yang ada di media sosial, karena buktinya saat ini banyak berita hoax yang telah tersebar. Kemudian kalaupun nanti ada klarifikasi dari kandidat yang telah tercemarkan nama baiknya, itu tidak akan mampu mengubah opini dari masyarakat, karena masyarakat sudah tidak percaya lagi kepada kandidat yang sudah tercemarkan nama baiknya. Masyarakat akan meragukan apakah klarifikasi yang dibuatnya itu benar atau tidak, sehingga media sosial itu tidak bagus untuk kampanye. Kemudian ruang gerak kandidat itu menjadi semakin sempit, karena dia hanya bergerak melalui satu media saja, yaitu hanya media sosial. Di mana media sosial itu tidak semua orang menggunakan media sosial. Contohnya tadi dikatakan oleh tim Pro bahwa di daerah-daerah yang terpencil, mereka belum menggunakan media sosial, bahkan HP pun mereka tidak punya. Jaringan itu tidak ada di sana. Jadi bagaimana kita bisa melakukan kampanye melalui media sosial sementara banyak rakyat Indonesia yang tidak terjamahi oleh media sosial.
Kemudian menimbulkan aksi kekerasan fisik. Nah, dengan adanya kubu-kubu di media sosial itu, karena banyaknya komentar-komentar negatif, maka hal itu akan berdampak kepada kehidupan nyata. Karena orang-orang yang bertengkar di media sosial itu pasti di kehidupan nyatanya akan bertengkar pula, sehingga menimbulkan aksi demo lah, aksi